yang menyiapkan tempat duduk atau beruga atau berupa bilik-bilik semi tertutup maupun yang tertutup. Kami mengingatkan untuk bisa dibongkar karena kami rutin melakukan patroli dan bahkan saya sendiri pernah beberapa kali menemukan di balik bilik-bilik tertutup itu kami temukan tidak hanya usia dewasa, bahkan usia remaja pernah kami temukan di sana berbuat hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan oleh mereka. Dan banyak kami dapati anak-anak usia sekolah bahkan dengan seragam sekolah ketika membolos juga pesta miras. Jadi pada hari ini kami sengaja mengundang semua pemilik usaha, baik itu lapak maupun kafe yang ada di sepanjang pinggir pantai Labuan Haji dan Suryawangi untuk kita mengatensi beberapa hal yang tadi juga kami sampaikan kepada para pemilik usaha. Kami hadirkan juga pada hari ini OPD-OPD terkait, ada dari Pol PP Kabupaten, dari DPM TSP, dari Dinas Pariwisata, dari Dinas Koperasi dan UMKM, dan juga kepala wilayah yaitu lurah dan kadesnya. Jadi kami memang mengatensi beberapa hal. Yang pertama terkait dengan kebersihan tempat usaha, bagaimanapun juga menjadi kewajiban para pemilik usaha untuk juga menjaga kebersihan, menyiapkan tempat-tempat sampah sehingga para pengunjung ada tempat membuang sampahnya. Jadi bukan berarti dengan kemudian sudah membayar retribusi kebersihan, para pemilik usaha menyerahkan sepenuhnya kepada petugas kebersihan untuk membersihkan sampai dengan tempat lokasi usahanya. Yang selanjutnya kita juga mengingatkan kepada para pemilik usaha terkait dengan usaha-usaha yang menyiapkan tempat duduk atau beruga atau berupa bilik-bilik semi tertutup maupun yang tertutup. Kami mengingatkan untuk bisa dibongkar, dibuka penutupnya sehingga tidak dimanfaatkan oleh para pengunjung yang datang ke Pantai Labuan Haji maupun Suryawangi ini untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kami rutin melakukan patroli dan bahkan saya sendiri pernah beberapa kali menemukan di balik bilik-bilik tertutup itu kami temukan tidak hanya usia dewasa, bahkan usia remaja pernah kami temukan di sana berbuat hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan oleh mereka itu. Dan kami juga sudah beberapa kali mengambil tindakan dengan membuka penutup bilik itu, tapi kembali selang berapa waktu ditutup kembali. Berarti banyak di bawah umur banyak ditemukan. Lumayan banyak kami temukan. Jadi tadi kami himbau kepada pemilik usaha yang masih menyiapkan bilik-bilik baik itu semi tertutup maupun tertutup untuk bisa membongkar sendiri. Untuk selanjutnya nanti kami akan jadwalkan patroli gabungan yang akan menyisir kembali dan membuka semua penutup bilik yang ada. Terkait dengan lapak yang ditutup ini, apa alasan dari pedagang? Ketika kami membongkar penutup bilik, mereka beralasan kalau tidak kita tutup, pembelinya sepi. Akan lebih ramai pembeli yang datang ketika bilik-bilik itu ditutup. Ini memang sangat kita sayangkan karena hampir bisa kita pastikan pembeli yang mencari bilik tertutup itu mau ngapain? Kalau sekedar menikmati suasana pantai bersama keluarga, bersama teman, bersama sahabat, bersama kerabat, minum kopi dan sebagainya, saya rasa akan lebih nyaman jika itu terbuka. Dan dengan keberadaan bilik-bilik tertutup itu juga menghalangi pengunjung yang lain untuk melihat keindahan pantai. Yang selanjutnya kita juga mengingatkan terkait dengan jam operasional, di mana sudah diatur dalam Perda bahwa jam operasional terkait hiburan malam ini dibatasi sampai jam 12 malam. Selebihnya tidak boleh
melanjutkan kegiatan operasionalnya. Karena selama ini juga sudah banyak keluhan yang kami dapat dari masyarakat, bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha itu merasa terganggu dengan bisingnya suara karaoke, suara musik yang masih beroperasi sampai dengan jam 1, jam 2, bahkan jam 3 pagi. Itu menjadi keluhan juga. Yang kemudian kami juga mengatensi terkait dengan penjualan miras. Karena kita tahu bersama bahwa masih banyak lapak-lapak di sepanjang pinggir pantai Labuan Haji maupun Siliwangi ini yang menjual miras tradisional ya, kalau sebutannya itu, baik itu brem ataupun tuak. Nah, ini kita himbau kepada mereka untuk tidak kembali menjual, karena banyak sekali anak-anak kita yang juga menjadi korban. Dan banyak kami dapati anak-anak usia sekolah, bahkan dengan seragam sekolah ketika membolos juga pesta miras. Tidak semua, tapi sudah beberapa kali kami temukan ini, sehingga perlu kita mengatensi hal-hal tersebut, sehingga keamanan, ketertiban, kenyamanan baik bagi masyarakat maupun pengunjung serta pelaku usaha di sana bisa tetap kondusif. Kalau masalah perizinan terkait miras ini, tadi sudah disampaikan terkait dengan perizinan, bahwa ada kafe-kafe yang memang sudah memegang izin minol itu, dan itu juga pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan kepada Kabid yang hadir juga pada pertemuan sebelumnya, karena di pertemuan kami sudah mengadakan pertemuan juga pada tahun lalu terkait dengan miras ini, dan itu juga sudah disampaikan oleh DPMPTSP bagaimana terkait proses perizinan dan lain sebagainya. artinya yang sudah ada yang berizin, Ada, yang belum waktu juga. itu ada, yang belum banyak. Oh, yang belum banyak. Masih pakai ilegal berarti. Iya, jelas kalau nggak punya izin yang pastinya ilegal. Berarti mereka yang ilegal untuk dihimbau untuk Harusnya tidak boleh. Oh, Harusnya tidak boleh, kecuali mereka mengurus izin mungkin untuk penjualan miras. Memang kan untuk izin penjualan miras juga kan ada persyaratan-persyaratan, kriteria-kriteria yang memang harus mereka penuhi sehingga mereka bisa memperoleh izin penjualan minol. kalau perizinan lapaknya, Bunda. Kalau perizinan lapak tadi sudah sampaikan juga oleh DPMPTSP, bisa mereka langsung urus melalui OSS terkait dengan izin usaha. Nomor induk berusaha itu kan cukup dengan KTP saja, baik mendaftar sendiri melalui online ataupun melalui mall pelayanan publik, itu sudah sangat mudah untuk dilakukan.